kami hormati Kepala Dinas Tata Ruang Ibu Hayakumah Hafifah, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Nauri Rizky Nugraha, yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM Bapak Ahmad Amriza Mahendra, yang kami hormati Camat Bapak Dias Fadilki Ramadan, serta yang kami hormati Kepala Desa Bapak Hadi Wiranata. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan gugus tugas reforma agraria tahun 2025 di Desa Bila-Bila, Kecamatan Falo-Falo, Kabupaten Andarinyu, Provinsi Papua Barat. Saya Sebrina Indonesia sebagai moderator pada kegiatan ini. Baik, untuk memulai kegiatan ini kami persilakan kepada Bupati Kabupaten Andarinyu Bapak Ahmad M. Syamsuddin untuk memberikan sambutan dan pemaparannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para unsur forum koordinasi pimpinan daerah, Kepala Kantor Perencanaan Kabupaten Andarinyu, Pak Reja, Camat Desa, Camat Kecamatan Falo-Falo dan Kepala Desa serta Kepala Dinas, hadirin dan undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan sidang gugus tugas reforma agraria atau GTRA. Saya sangat mengapresiasi terlaksananya forum ini sebagai bentuk keseriusan untuk semua dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan dan penguasaan tanah secara keadilan reforma agraria. Untuk sekedar agenda administrasi pertanahan, ini adalah amanat upaya strategis untuk membangun struktur agraria yang adil, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, khususnya mereka yang selama ini tidak memiliki akses terhadap tanah. Melalui sidang GTRA ini kita harapkan terwujud sinkronisasi antara data, kebijakan, dan kebutuhan real masyarakat di lapangan, dan lebih dari itu kita harapkan kehadiran negara bisa benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat, bukan hanya melalui sertifikat tanah, tapi juga melalui rasa keadilan dan kepastian dalam mengelola tanah yang mereka tempati dan usahakan. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak yang hadir ini, baik dalam unsur pemerintah, masyarakat maupun lembaga terkait, untuk menjadikan forum ini sebagai ruang dialog terbuka dan produktif demi masa depan desa yang lebih mandiri dan berdaulat secara agraria. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang gugus tugas reforma agraria GTRA Desa Bila-Bila, Kecamatan Falo-Falo, Kabupaten Andarinyu, Provinsi Papua Barat secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dalam materi yang kami bagikan dalam distribusi tanah, seperti yang ada di layar ini, distribusi tanah sore yang berasal dari tanah negara. Tanah objek reforma agraria di Desa Bila-Bila, Kecamatan Falo-Falo, Kabupaten Andarinyu, Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 50 bidang tanah dengan total luas 859 hektar. Tanah ini semua berasal dari tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat. Subjek reforma agraria, subjeknya orang perseorangan dan kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum. Ada juga orang perorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu warga negara Indonesia atau WNI, usia minimal 18 tahun, bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah dalam suatu wilayah administrasi kecamatan.
berikutnya adalah pekerjaan subjek reforma agraria. Sebagai berikut, petani penggarap yang menguasai tanah bukan miliknya, buruh tani yang bekerja di tanah orang lain dengan upah, nelayan kecil dan nelayan tradisional yang menangkap ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pembudidaya ikan kecil dan penggarap lahan budidaya ikan, petambak garam kecil yang menguasakan lahan peragaman hingga 5 hektar, guru honor yang belum PNS dan digaji di bawah standar resmi, pekerja harian lapas, guru, pedagang informal dan bekerja sektor informal yang tidak memiliki tanah, pegawai tidak tetap, pegawai swasta berpendapatan rendah, PNS golongan 3A ke bawah tanpa tanah, pekerja lain yang ditetapkan oleh menteri sesuai kebutuhan. Next, berikut adalah sumber TORA. Sumber tanah objek reforma agraria atau TORA meliputi beberapa jenis tanah yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, yaitu antara lain seperti yang ada di layar. Satu, ya, tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan penguasanya telah diselesaikan sesuai ketentuan hukum. Yang berikut, tanah negara bekas tanah terlantar yang didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria, tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat seperti tanah hibah, hasil konsolidasi, dan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat. Tanah bekas tambang di luar kawasan hutan, dan yang terakhir tanah timbul atau tanah baru yang muncul akibat proses alam. Objek distribusi tanah diberikan kepada subjek reforma agraria sesuai dengan ketersediaan TORA dengan luas minimal 5 hektar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat atas sambutan dan pemaparan yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Andalingu, Bapak Muhammad Mekana Rizal, untuk memberikan pemaparan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Andalingu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian dan Umum, Bapak Camat, serta Kepala Desa Bila-Bila. Saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Andalingu akan menjelaskan beberapa peta. Yang pertama, peta administrasi. Desa Bila-Bila adalah salah satu desa terluas di Kabupaten Andalingu dengan luas 3.850 hektar. Desa ini memiliki kepadatan penduduk 376 jiwa dengan 376 juta jiwa dengan perkiraan total populasi 1.708 jiwa. Seperti yang terlihat pada peta, Desa Bila-Bila berbatasan dengan Desa Bola-Bola dan Desa Bula-Bula. Selanjutnya, peta penggunaan tanah. Peta yang ditampilkan merupakan hasil interpretasi penggunaan tanah di wilayah Desa Bila-Bila yang berada dalam administrasi Kecamatan Palo-Palo, Kabupaten Andalingu, Provinsi Papua Barat. Dalam peta ini, penggunaan tanah dibagi menjadi beberapa kategori seperti yang ada di agenda peta. Selanjutnya, peta status tanah. Tanah yang dijadikan objek reforma agraria adalah tanah yang berasal dari tanah masyarakat yang dikuasai oleh tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat. Dan ada status tanah di Desa Bila-Bila. Yang warna hijau adalah tanah yang sudah terdaftar dan yang warna kuning tanah yang belum terdaftar.
Selanjutnya peta bidang tanah. Total bidang tanah yang akan menjadi objek reforma agraria adalah sebanyak 51 bidang tanah. Selanjutnya peta keliling tora. Luas bidang keseluruhan adalah seluas 859 hektar yang terbagi menjadi 51 bidang. Selanjutnya peta RT RW. Peta RT RW untuk objek redistribusi terletak pada kawasan perkotaan, jenis rencana pola ruang adalah kawasan budidaya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Bapak Burhan Rizal atas paparannya. Selanjutnya kita memasuki pada sesi tanya dan jawab. Silakan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum. Kesempatannya serta penyajian materi yang cukup lengkap dan informatif terkait pelaksanaan reforma agraria di Desa Bila-Bila, Kecamatan Palo-Palo, Kabupaten Andarinyu. Penyampaian mengenai subjek dan objek reforma agraria, sumber tora, serta pemetaan administrasi, penggunaan tanah, dan status bidang sangat membantu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Namun demikian, dari perspektif Dinas Pekerjaan Umum, ada catatan penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu tentang proses redistribusi tanah jika tidak didukung dengan perencanaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan akses, sistem drainase, air bersih, dan sanitasi, berpotensi menimbulkan ketimpangan dan keterisolasian sosial ekonomi baru. Maka dari itu, pertanyaan saya adalah, apakah dalam proses identifikasi lokasi redistribusi di Desa Bila-Bila ini telah dilakukan kajian terkait potensi ketersediaan air bersih, drainase, dan sanitasi lingkungan? Mungkin itu saja tanggapan serta pertanyaan yang dapat saya sampaikan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Bu Farah atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Rahmat untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan menjawab dalam proses penyadaran. Kami menyadari bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi. Saat ini kajian tersebut masih bersifat umum dan berbasis data sekunder. Namun berdasarkan pemetaan penggunaan tanah dan wawancara dengan perangkat desa, diketahui terdapat potensi sumber air tanah dangkal di beberapa zona. Ke depan kami menyarankan agar Dinas PU dan PDAM melakukan survei teknis lanjutan untuk merancang jaringan air bersih dan sanitasi di kawasan yang akan didistribusikan. Terima kasih Bapak Rahmat telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya silakan kepada Kepala Dinas Tata Ruang Ibu Helenina Bifah untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas penyampaian materi yang cukup komprehensif mengenai pelaksanaan reforma agraria di Desa Bila-Bila. Dari sisi tata ruang, kami sangat mengapresiasi adanya pemetaan dan penyajian data spasial seperti peta RT RW, peta bidang tanah, dan peta status tanah. Akan tetapi perlu kami tekankan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah, prinsip kesesuaian tata ruang merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan, kepastian hukum, dan keterpaduan pembangunan wilayah. Namun, apakah 51 bidang tanah yang direncanakan sebagai objek redistribusi telah dipastikan kesesuaiannya dengan zonasi dalam RT RW Kabupaten Andarinyu sesuai perda yang berlaku? Itu saja dari saya. Selamat
tim dan telah melakukan overlay peta bidang tanah daerah dengan peta RT/RW Kabupaten Andaranyu. Dari hasil analisis seluruh bidang berada pada dalam zona peruntukan pertanian dan pemukiman yang sesuai dengan ketentuan dari RT/RW. Tidak ada bidang yang tumpang tindih dengan kawasan lindung atau zona non budaya. Ya. Terima kasih Bapak Rahmat telah menjawab pertanyaannya. Kemudian dipersilakan Kepala Dinas Pertanian Nauri Muslim dan Nugraha untuk memberikan tanggapan pertanyaan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang Pak Rahmat, Pak Kakan, Pak Reza, dengan serta Ibu Bapak pejabat yang telah hadir di sidang gugus tugas reforma agraria. Saya selaku Kepala Dinas Pertanian menyambut baik program redistribusi tanah ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dengan kepastian hukum atas lahan, petani akan lebih termotivasi untuk berinvestasi ke dalam budidaya yang berkelanjutan. Namun ada satu hal yang menjanggal di pikiran saya, apakah terdapat mekanisme pendampingan bagi petani atau sudah disusun rencana pendampingan teknis bagi petani yang menerima redistribusi tanah untuk memastikan optimalisasi lahan secara berkelanjutan. Apabila belum disusun, kita bisa berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nauri telah mengajukan pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak Rahmat untuk menjawab. Baik. Tanggapan dari Kepala Dinas Pertanian sangat baik. Saya akan menanggapi pertanyaan yang janggal di hati atau kepala dinas. Kami akan mengembangkan program pendampingan teknis dan akses permodalan bagi petani penerima lahan redistribusi tanah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Rahmat telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM Bapak Ahmad Afiq Jamaida untuk mengajukan tanggapan pertanyaan. Oke. Terima kasih waktunya. Saya sendiri selaku Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM. Jadi langsung saja tanggapan saya, redistribusi tanah ini membuka peluang bagi pengembangan UMKM berbasis agraria dengan pemilikan lahan yang legal. Pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan dan pengembangan usaha mereka. Jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi integrasi antara penerima redistribusi tanah dengan program pemberdayaan UMKM yang ada? Mungkin itu saja tanggapan dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Afrida telah memberikan pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak Murtadan juga untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM, kami akan mengidentifikasi penerima redistribusi tanah yang memiliki potensi usaha dan mengintegrasikan mereka ke dalam proses pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran yang telah kami miliki. Ya. Terima kasih Bapak Murtadan Afiq telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Camat Bapak Dian Spadauti Ramadan untuk mengajukan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya serta penyajian materi yang cukup lengkap dan informatif terkait pelaksanaan reforma agraria di Desa Bila-Bila, Kecamatan Palo-Palo. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, kami siap mendukung pelaksanaan redistribusi tanah dengan memastikan
memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, kami akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan secara berkala untuk mengantisipasi kendala serta memberikan solusi secara cepat dan tepat. Nah, apakah ada panduan teknis yang dapat kami gunakan untuk memfasilitasi proses redistribusi tanah di tingkat kecamatan? Baik, kami akan menyusun dan mendistribusikan panduan teknis pelaksanaan redistribusi tanah yang mencakup prosedur, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak di tingkat kecamatan. Sekian. Terima kasih Bapak Purwakabudi Rizal telah menjawab pertanyaannya. Kemudian terakhir dipersilakan kepada Kepala Desa Hadi Wiranata untuk mengajukan tanggapan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya dengan hadirnya Bapak Bupati, Kepala Kantor Pertanahan, serta beberapa kepala dinas serta Bapak Camat, kami merasa mendapat kehormatan sekaligus momentum penting untuk menyampaikan harapan dan masukan dari masyarakat desa Bila-Bila ini. Sebelumnya, saya mengapresiasi adanya program redistribusi tanah yang menargetkan 51 bidang tanah di wilayah desa kami. Namun demikian, saya merasa bahwa proses perencanaan dan pelaksananya masih belum sepenuhnya transparan. Saya khawatir di kemudian harinya potensi konflik horizontal di masyarakat desa kami dapat terjadi jika penetapan subjek penerima manfaat tidak dilakukan dengan tepat. Faktor lainnya yaitu kondisi desa Bila-Bila ini, kepadatan penduduknya bisa dibilang relatif rendah berbanding dengan luasan wilayahnya yang mencapai 859 hektar. Saya mempertanyakan apakah distribusi tanah ini benar-benar adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang paling membutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin menanyakan bagaimana dari pemerintah serta kantor pertanahan dapat menjamin bahwa redistribusi tanah ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau oknum yang memiliki akses lebih besar ke birokrasi. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Hadi Wiranata telah memberikan pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak Arahmat untuk dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Hadi adalah salah satu contoh kepala desa yang baik untuk mengerti. Karena beliau sangat memperhatikan masyarakatnya sampai menanyakan transparan dan adil di tingkat desa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Hadi. Kami selaku pemerintah kami bentuk tim verifikasi di tingkat desa yang melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan warga untuk memastikan bahwa proses distribusi tanah dilakukan secara transparan agar mereka bisa tahu, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin kepada moderator. Untuk selanjutnya, seluruh kepala dinas dan ibu bupati untuk menandatangani berita acara berikut secara bergantian yang diakhiri oleh Bapak Sultan Abdul selaku kepala kantor untuk menandatangani berita acara.
sidang pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian sidang GDA pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas